Dan gaji YouTube gue selama ini Benar, dapat gaji. So kalau yang ada 100,000 lebih, rata pendapatan mereka. Apakah kamu penasaran kira-kira berapa sih penghasilan dari seorang YouTuber dengan jumlah subscriber sekitar 100 ribuan? Dalam satu bulannya itu kira-kira dia bisa mendapatkan penghasilan berapa juta? Sekian juta, 5 juta, 10 juta, 20 juta, ataupun 30 juta atau lebih. Nah, di video kali ini kita akan membahas secara mendetail dan mendalam mengenai kira-kira berapakah seorang YouTuber itu bisa mendapat penghasilan dalam setiap bulannya ketika dia mempunyai subscriber sekitar 100 ribuan. Dan di video kali ini kita akan membahas dari berbagai sudut, seperti dari ChatGPT, dari Google, ataupun dari TikTok. Dan orang-orang yang telah mempunyai pengalaman di bidang hal ini, yang juga telah mempunyai subscriber di atas 100 ribuan tersebut. Jadi buat kamu yang masih penasaran kira-kira berapakah penghasilan seorang YouTuber yang telah mempunyai subscriber sebanyak 100 ribu, maka kamu perlu menyimak video kali ini. Saya tanyakan kepada ChatGPT, kira-kira berapakah penghasilan dari 100 ribu subscriber? 100 ribu subscriber dapat uang berapa? Dan inilah kira-kira jawaban dari ChatGPT. Pendapatan dari 100 ribu subscriber di YouTube dapat bervariasi tergantung kepada berbagai faktor, termasuk jumlah tampilan video, jenis konten, lokasi penonton, dan tingkat interaksi seperti likes dan komentar. Namun secara umum pendapatan YouTube terutama berasal dari iklan melalui program Mitra YouTube atau YPP. Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi pendapatan. Yang pertama, tampilan video atau views. Pendapatan biasanya dihitung per 1000 tampilan, CPM, cost per mile. Rata-rata CPM di YouTube berkisar antara $0,25 hingga $4, tetapi bisa lebih tinggi tergantung kepada niche konten dan penonton. Kemudian yang kedua, jenis konten. Konten yang menarik bagi pengiklan premium seperti teknologi, keuangan, dan bisnis cenderung mendapatkan CPM yang lebih tinggi dibandingkan dengan konten kurang komersial. Lalu yang ketiga, lokasi penonton. Penonton dari negara-negara seperti Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan negara-negara Eropa biasanya menghasilkan CPM yang lebih tinggi apabila dibandingkan dengan penonton dari negara berkembang. Kemudian yang keempat, tingkat interaksi. Video dengan tingkat interaksi tinggi seperti likes, komen, dan shares lebih mungkin untuk dipromosikan oleh algoritma YouTube sehingga meningkatkan visibilitas dan potensi pendapatan. Sebagai contoh, jika seorang YouTuber dengan 100.000 subscriber memiliki rata-rata 10.000 tampilan per video dan menghasilkan CPM sebesar $2, maka setiap video bisa menghasilkan sekitar $20 dari iklan. Jika YouTuber tersebut mengunggah 10 video per bulan, pendapatan bulanan dari iklan bisa sekitar $200. $200, coba kita hitung ya. $200 apabila kita pakai kurs 16.000, sekitar 3,2 juta rupiah. Namun ini hanyalah estimasi kasar. Banyak YouTuber juga mendapatkan pendapatan tambahan dari sumber lain seperti sponsor, kesepakatan dengan merek untuk menampilkan atau mempromosikan produk dalam video. Kemudian yang kedua, merchandise, penjualan produk bermerek sendiri. Kemudian yang ketiga, affiliate marketing, komisi dari penjualan produk melalui link afiliasi. Dengan demikian, pendapatan sebenarnya bisa jauh lebih tinggi atau lebih rendah tergantung kepada berbagai faktor yang disebutkan di atas. Jadi kalau di sini yang dijelaskan oleh ChatGPT, kira-kira penghasilannya itu masih tidak terlihat dengan jelas ya. Apakah ini $200 per 10 video ataupun kira-kira berapa juta, berapa puluh juta. Kita jadi masih penasaran. Untuk itu kita akan coba gali lebih dalam lagi. Kira-kira berapa sih penghasilan YouTuber 100.000 subscriber menurut pendapat yang lainnya. Untuk itu kita akan coba tanyakan kepada Google. Saya telah tanyakan di bagian pencarian di Google ini, kira-kira seperti ini. 100.000 subscriber dapat uang berapa? Kan penasaran ya? Terutama bagi mereka, bagi kita yang masih pemula, yang masih baru memulai YouTube mungkin baru 100
subscriber, baru 1000 subscriber. Dan supaya menjadi pemicu bagi kita untuk mendapatkan 100.000 subscriber itu kira-kira berapa penghasilannya. Jadi kan supaya tambah semangat kembali. Kalau di sini tulisannya seperti ini. Penghasilan akun YouTube dengan 100.000 subscriber berkisar Rp 7 juta sampai 120 juta. Mantap sekali ya. Pastinya kita semua pengen setidaknya punya penghasilan 7 juta, apalagi bisa mencapai 120 juta. Ini pasti menjadi impian bagi kita semua, terutama para YouTuber pemula seperti saya juga. Di sini juga kita bisa lihat kira-kira menurut ini ya, berapa penghasilannya. Penghasilan bulan YouTuber 100.000 subscriber berkisar antara $180 hingga 2.900 atau mulai dari 2.600.000 sekian hingga 42 juta sekian per bulannya. Mantap kan? Kemudian kalau kita scroll ke bawah, segini gaji YouTuber 100.000 subscriber menurut Okezone. Lalu menurut macdom.id dan masih banyak lagi. Saat ini misalkan saya telah membuka pada tab terbaru menurut Okezone kalau nggak salah ya. Ya, menurut Okezone. Kita scroll ke bawah, segini gaji YouTuber 100.000 subscriber. Kan semakin penasaran saja ya. Scroll lagi ke bawah, nah ini kalimat pembukanya. Segini gaji YouTuber 100.000 subscriber. Gaji YouTuber umumnya akan dipengaruhi oleh jumlah subscriber, views atau tayangan, CPM dan CPC. CPM itu singkatan dari cost per mile. Adalah biaya setiap 1000 iklan dalam satu video. Semakin besar biaya iklan, uang yang dihasilkan pun akan semakin besar. Tentu ya, seperti itu. Iklan-iklan ini memiliki nilai yang berbeda tergantung regulasi dari YouTube. Sementara CPC, cost per click, adalah biaya dari setiap penonton yang melakukan klik pada iklan. Biayanya beragam mulai dari Rp5.000 hingga Rp12.000. CPC biasanya lebih besar daripada CPM. Adapun untuk mengetahui gaji YouTuber 100.000 subscriber, kita perlu membagi penghasilan dengan jumlah tampilan halaman dikali 1000. Ini merupakan rumus dari perhitungan revenue per impression atau RPM. Perlu diketahui, penghasilan seorang YouTuber tidak hanya ditentukan berdasarkan subscriber saja. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, ada faktor lain seperti views, CPM, dan CPC. Scroll lagi ke bawah. Berikut daftar gaji YouTuber dengan 100.000 subscriber dari berbagai sumber. Kita klik lanjutkan ya. Karena belum ketahuan kira-kira berapa sih penghasilannya. Bikin penasaran saja. Nah ini, yang pertama misalkan nih akun Fahmoy Cornet. Seorang tokoh dengan pada saat itu jumlah subscribernya adalah 107.000 subscriber. Lalu jumlah viewsnya sekitar 11,9 juta views, 709.000 views. Hingga ini ya, sebulannya terakhir yang didapatkan sekitar 2,6 juta hingga 41,9 juta per bulan. Mantap ya. Kemudian akun yang kedua, Stanley Wisal. Seorang gamer dengan subscriber sebanyak 120.000 subscriber pada saat itu. Total viewsnya sekitar 15,6 juta views. Lalu sebulannya itu 411.000 views sebulan. Lalu kira-kira penghasilannya sekitar 1,5 juta rupiah hingga 23,9 juta per bulan. Ini taksirannya lebih kecil untuk gamer. Apakah nilainya untuk gamer memang lebih kecil? Kita coba scroll lagi ke bawah. Yang ketiga, akun Mosalaki Studio. Ini sebagai jenisnya musik dengan total 102.000 subscriber. Total viewsnya pada saat itu 31,6 juta views. Per bulannya 264.000 views. Lalu kira-kira penghasilannya mulai dari 988.000 hingga 16 juta per bulan. Kemudian yang keempat, Eden Media. Bidangnya edukasi, total subscriber 97.000 subscriber. Total viewsnya 20,6 juta views. Lalu views per bulannya 258.000. Kira-kira penghasilannya
Rp973.000 hingga Rp14,9 juta per bulan. Terus yang kelima, Barbie. Bidangnya hiburan, total subscribernya 110.000. Lalu total viewsnya pada saat itu 214 juta. Sedangkan views per bulannya 1,4 juta views. Lalu kira-kira taksiran penghasilannya mulai dari 5,3 juta hingga 85,3 juta per bulan. Nah ini mantap ya. Jadi kisaran rata-rata penghasilannya itu, estimasi penghasilannya itu cukup beragam. Ini maksimalnya atau paling besarnya 41, lalu yang bawahnya 23,9 juta, sedangkan yang ketiga 16 juta, lalu yang Eden ini 14,9 juta, sedangkan yang Barbie ini 85,3 juta. Bidang hiburan ternyata bisa memberikan views lebih banyak. Dan juga memang views per bulannya ini dia 2 kalinya daripada yang pertama ini. Yang pertama kan 709.000, maksimalnya itu sekitar 41. Sedangkan ini 1,4 juta views, kira-kira maksimal penghasilannya itu 85 juta. Cukup masuk akal 2 kalinya. Lalu kita akan cari lagi kira-kira berapa penghasilan 100.000 subscriber itu menurut TikToker. Nah ini, kita mula-mula akan buka ya ini ya. Berapa gaji YouTuber subscriber 100.000 subscriber menurut akun ini? Kita klik dulu pertama-tamanya. Yes, jangan ikutin gua di mana gua bisa ngomong dari sosial media ke negosiasi dengan klien, ke kripto, ke cara membaca buku. Itu nggak bagus guys. YouTube itu bakal panis kalian secara algoritma, yang semua sosial media sih basically sih. Contoh, kalian kalau misalkan punya konten yang membaca buku, nah berarti kan audiens kalian pengen ke channel kalian untuk membaca buku. Mendadak ngelihat dia tuh malah ngomongin sosial media. Ya akhirnya bikin audiens tersebut nggak mau ngeklik kan. Algoritmanya pun akhirnya nebak-nebak. Wah, nih kualitasnya menurun nih, gue nggak mau nge-push lagi ah. Jadi kalau bisa bener-bener niche down guys. Lalu kalau bisa collab. Di konteksnya ini bukannya gue nggak mau collab, tapi nggak ada yang mau collab sama gue karena gue nggak punya koneksi dan gue nggak punya teman. Tapi poinnya gue adalah kalau misalnya kalian punya keberuntungan untuk punya network yang berkecimpung di dunia YouTube juga, cobalah collab sama beliau. Lalu poin berikutnya, kalau misalnya nggak ada yang mau collab sama kalian, pansoslah dengan SEO. Contoh, kalau misalnya gue mau pansos dengan subscribernya Atta Halilintar, gue bakal bikin thumbnail dan judul seperti 5 rekomendasi buku Atta Halilintar yang harus dibaca sebelum umur 30. It's dumb, tapi you get the idea. Lalu harus ada yang namanya konten strategi, dimana gue on the record bilang namanya kreator itu layaknya UMKM, dimana gue ngomongnya KMKM. Sebagai UMKM, kalian butuh kan fast moving punya produk kan. Nah kalian juga cari nih fast moving kontennya kalian apa nih yang lagi trending, yang semua orang yang ngomongin. Komentarinlah trending topik tersebut. Dan komposisinya itu harusnya lebih gede dibandingin kalian punya konten idealisme, karena jelasnya kalian bukan siapa-siapa. Kalian mendingan pansos duluan, udah proper, baru kalian idealis. Layaknya hidup, kalian butuh punya kebutuhan dasar dulu kan, baru bisa move on kan. Lalu script. Kalau kalian notice, gue punya cara ngomong itu sangat kebelit-belit. Dan kadang-kadang nggak terstruktur, dan kadang-kadang banyak bilang, ini orang ngomong apa sih? Kenapa? Karena gue monolog seperti ini, gue nggak pakai script. Gue cuma pakai bullet point seperti ini. Tapi itu balik lagi ke konteks gue terhadap peraturan gue, dimana gue memang mempunyai waktu hanya 2,5 jam setiap 2 hari sekali. Jadi buat kalian yang mempunyai waktu lebih dari 2,5 jam, gue sangat rekomendasiin kalian untuk bikin script dulu untuk lebih enak ngomongnya. Lalu tag dan deskripsi. Ini penting banget untuk optimalisasi kalian punya YouTube channel. Jadi algoritma YouTube tuh tahu video kalian itu apa. Gue jujur kagak optimalisasi. Kenapa? Karena gue notice di YouTube sendiri pun bilang ini play a minimum roles. Tapi banyak banget YouTuber luar sana yang klaim bahwa ini ada ngaruh untuk optimalisasi. So buat kalian yang YouTuber pemula, ya optimalin aja, nggak ada salahnya kan kalau setelah dipikir-pikir kan. Lalu comment on other channel, namanya juga sosial media kan. Kalian harus berinteraksi dengan kreator-kreator lain. Untuk mungkin subscriber kreator tersebut notice kalian punya comment insightful juga, akhirnya diklik dan akhirnya subscribe. Lalu terakhir, kalau bisa selalu aktif di YouTube. Karena YouTube itu udah ada yang namanya shorts, bisa live, bisa ngepost. Dan semakin kalian aktif di sosial media tersebut, algoritmanya juga pasti menguntungkan kreator yang lebih aktif. Dan gaji YouTube gue selama ini adalah 33 juta rupiah. 33 juta tapi... Oke, menurut akun ini, gaji untuk 100.000 subscriber itu 33 juta rupiah. Ternyata baru dibahasnya pada akhir videonya. Setelah kita tunggu-tunggu, akhirnya dibocorkan juga. Oke, penasarannya cukup terjawabkan ya. Lalu kita
coba cari lagi kira-kira berapakah penghasilan 100.000 subscriber menurut akun lainnya. Yang ini, nah ini ya, 100.000 subscriber, follower, kira-kira dapat berapa? Ini mah TikTok nih kayaknya, bukan YouTube. Kita coba dulu akun yang kedua ini saja ya, biar tidak penasaran. Apa benar dapat gaji dari TikTok? Halo pemula yang baru bergabung di TikTok, mungkin kalian Kita sering skip atau dulu, pernah karena ini mendengar bahwa Itu kali ini kita bahas yang mengenai YouTube. Coba ke bawah, kira-kira mana? Follower. Nah ini kayaknya membahas mengenai 100.000 subscriber. Kita coba akan menonton yang ini. Berapakah purata pendapatan seorang YouTuber yang ada subscriber mungkin 10,000 orang, 100,000 orang, 300,000 orang ataupun sejuta orang? Jawapannya adalah pendapatan YouTuber tidak bergantung kepada subscriber. Tetapi YouTube bayar YouTuber berdasarkan jumlah tontonan iklan dan bukan jumlah tontonan video. Jadi kalau kita tengok orang tu mungkin baru ada 50,000 subscriber, mungkin ada 10,000 subscriber, pendapatan dia mungkin lebih tinggi daripada orang yang dah ada 100,000 subscriber, 300,000 ataupun 1 juta subscriber pun. Pendapatan mereka mungkin lagi tinggi kalau video mereka lebih panjang, lebih banyak view, lebih banyak iklan yang dipamerkan dalam video mereka. So mereka boleh jana pendapatan yang lebih tinggi. Cuma biasanya secara logiknya bila subscriber ramai, ramailah orang yang akan tengok video kita. Ramailah orang yang akan tengok iklan-iklan dalam video kita. So selain daripada jumlah iklan yang ditonton, yang kedua adalah jenis iklan. Apakah jenis iklan yang keluar? So setiap iklan yang keluar, contohnya iklan mungkin ada iklan McDonald, mungkin iklan KFC, mungkin iklan Dash Lady ke, dan ada juga iklan Omi kan. Ada juga iklan yang berkaitan dengan investment, trading, saham dan sebagainya. Iklan-iklan ini mempunyai rate yang berbeza, iaitu bayaran mereka berbeza. Jadi kalau channel kita adalah channel yang bercerita tentang makanan, tentang perkara-perkara yang asas kan, basic, perkara umum, jadi biasanya iklan-iklan umum yang akan keluar, iklan-iklan produk makanan dan sebagainya. Tetapi kalau channel kita berkaitan dengan financial, berkaitan dengan kewangan, trading, saham, so iklan yang keluar kebanyakan adalah iklan bisnes, iklan apps, management apps, iklan-iklan berkaitan dengan bisnes. Jadi iklan bisnes, iklan financial ni harga dia lebih tinggi, harga dia lebih mahal. Jadi walaupun orang tu mempunyai view yang agak rendah, subscriber pun rendah, tetapi income dia boleh jadi lebih tinggi. Walaupun macam tu, kita boleh anggarkan purata pendapatan seseorang YouTuber tu. Biasanya kalau subscriber tu ada antara 50,000 hingga 100,000 orang, purata pendapatan mereka adalah antara 2,000 hingga 5,000 ringgit. So kalau yang ada 100,000 lebih, purata pendapatan mereka adalah antara 2,000 hingga 10,000 ke atas macam tu, dan mungkin juga lebih sampai 20,000 macam tu. Dan kalau orang yang dah ada 500,000, ada sejuta subscriber kan, orang-orang macam ni pendapatan mereka biasanya 10,000 ke atas lah, 10,000, 20,000, 30,000, ada yang dapat 50,000 dan ada yang dapat 100,000 setiap bulan, bergantunglah kepada berapa banyak iklan yang keluar dan berapa banyak iklan yang orang tengok dalam channel dia. Kalau anda nak belajar menjana pendapatan dengan YouTube, jangan lupa klik pada bio di atas dan anda tengok ada saya tunjukkan percuma webinar buat duit. Oke, jadi menurut akun ini kira-kira penghasilan untuk 100.000 subscriber itu mulai dari 2.000 ringgit hingga 10.000 ringgit. Kita coba cari ya, 10.000 ringgit itu berapa? 10.000 ringgit itu sekitar 34 juta. Kalau 2.000 ringgit tinggal dibagi saja 5 dari segini. Oke. Jadi kalau 2.000 ringgit itu sekitar 34 juta dibagi 5 hampir 7 jutaan. 7 juta hingga 34 juta rupiah menurut akun ini. Oke, kira-kira segitu ya. Untuk saat ini kita membahasnya mengenai 100.000 subscriber. Kira-kira berapa penghasilan untuk 100.000 subscriber? Kedepannya mungkin kita akan bahas lagi mengenai hal yang lain, misalkan 100.000 follower di TikTok. Oke, kira-kira seperti itu. Oke, kira-kira seperti itu ya video bahasan kali ini. Semoga saja video ini bermanfaat buat kamu. Terima kasih. Bye. Kamu juga bisa mendapatkan penghasilan tambahan dengan menjadi affiliate di TikTok. Walaupun tidak punya produk atau sampel gratis, kamu bisa memanfaatkan barang-barang yang kamu punya di rumah. Contohnya, bisa pelajari di akun TikTok saya @johnnulaimena ataupun menjadi affiliate di Shopee dengan cara yang sama. Kamu bisa promosikan link Shopee-nya di Instagram
Selain itu, kamu bisa dapatkan free download di Instagram saya apabila memang diperlukan.